Katolik Sugio Pranoto Semarang. Terima kasih saya diundang oleh Mbak Yuni untuk berkenalan dengan kakak-kakak semua. Dan pada pagi hari ini saya ditemani oleh mahasiswi saya memanggilnya Kiki. Apakah nampak atau tidak? Silahkan nanti kalau memang nampak bisa menampakkan diri gitu ya. Saya sudah lama mengajar di Universitas Katolik Sugio Pranoto, sudah 33 tahun, jadi nampak rambut saya sudah putih gitu ya. Di sini ada foto saya gitu ya, yang sedang berkebaya dan bermake up gitu ya. Kemudian ada yang keseharian saya seperti yang ada di sini gitu ya. Oke, sedangkan Kiki ini adalah mahasiswi saya yang sedang menulis skripsi. Halo Kiki. Ya, mungkin kakak-kakak bisa lihat juga gitu ya. Nanti mungkin juga Kiki bisa nambah-nambah cerita gitu ya. Kenalan saya cukup itu atau ada tambahan? Oh ya, ada tambahan. Ini kan katanya kalau keluarga bagaimana gitu ya. Keluarga saya itu, saya mempunyai suami satu, tetapi sudah almarhum gitu ya. Sudah almarhum ini. Kemudian anak saya tiga anak perempuan semua, kemudian 3 menantu laki-laki, jelas ya karena anak saya perempuan jadi menantunya laki-laki. Kemudian saya baru mempunyai 2 cucu laki-laki kelas 1 SD dan kelas TK kecil ya. Mereka baru senang-senangnya sekolah gitu ya, bangga banget sekolah gitu. Kemudian kalau itu perkenalan saya. Mungkin kalau nanti ada yang ingin tahu lebih dalam, silahkan bertanya gitu ya. Oke. Nah kemudian saya juga sebenarnya ingin kenalan dengan kakak-kakak semua. Dan saya sudah tadi meminta Mbak Yuni apakah bisa, link saya ini dikirimkan di teman-teman semua. Apakah teman-teman atau kakak-kakak ini bisa mengisi link perkenalan ini yang ada di Google di link Google Form ini. Mungkin Mbak Yuni bisa menjadi moderator, menanyai mereka bisa ngisi atau enggak misalnya. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa, tapi bagi yang bisa ngisi saya harapkan bisa, supaya saya bisa tahu teman-teman di Hong Kong ini kebanyakan usianya berapa. Ternyata kalau jenis kelamin kata Mbak Yuni hampir semua perempuan ya, tapi siapa tahu ada yang laki-laki juga gitu ya, atau ada yang nggak mau menyebutkan jenis kelaminnya. Kemudian ada usia, pertanyaan saya di sana. Kemudian silahkan untuk diisi dulu, silahkan kalau bisa gitu ya, harapan saya. Oke, jadi apakah ada yang mengatakan tidak bisa, Mbak Yuni? Oke, karena sebenarnya saya jawab aja Bu. Kemungkinan berapa sih umur mereka? Mereka lebih dari 20 tahun lebih sampai umur 55 tahun. Bahkan ada yang masih emak juga, ada yang umur 65 tahun masih bekerja di sini, Bu. Oke, jadi antara 20 sampai 60 ada ya, iya, kira-kira ya. Betul. Dan jenis kelaminnya semuanya perempuan gitu ya. 98% Bu, 98% perempuan, karena 2%. Iya, betul. Oke. Jadi kalau yang bisa ngisi-ngisi, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Atau tadi diperantarain Mbak Yuni bahwa usianya sudah tercakup dikatakan oleh Mbak Yuni tadi. Nah sebenarnya juga ada pertanyaan, kakak-kakak ini bahagia nggak sih sekarang? Oke, saya nggak tahu juga, ada yang bahagia mungkin, tapi ada yang enggak gitu ya. Ini hanya untuk pembuka saja, untuk mengetahui seberapa besar teman-teman di Hong Kong ini yang bahagia dan seberapa besar yang tidak bahagia dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau ini menjadi penghalang nggak apa-apa, ini nggak terlalu penting untuk diisi gitu ya, sekedar untuk penjajakan. Oke. Nah kemudian kalau ini berbicara bahagia dan tidak bahagia, itu sebenarnya juga untuk
titik tumpu atau untuk membahas kelanjutannya gitu ya. Kelanjutannya itu saya ingin tahu kalau seberapa besar kebahagiaan itu kemudian mengharapkan harapan lanjutannya kita akan membahas tentang kesehatan psikologis seperti yang dibahas oleh Mbak Yuni dalam undangan dan sebagainya. Itu kan harapannya kita akan membahas seberapa besar sih kita bahagia dan kaitannya dengan kesehatan mental bagaimana karena atau kesehatan psikologis bagaimana karena Mbak Yuni melihat bahwa banyak teman-teman itu ternyata Recording in progress. Ya, oke. Oh iya, tadi belum belum direkod. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya, karena tadi tidak semua atau belum semua ngisi Google Form nggak apa-apa. Kita lanjutkan, mari kita lihat hasil, berarti nggak usah ya. Kemudian ini, nah sekarang mulai kita masuk ke isinya. Kenapa ya ada orang yang bahagia dan ada orang yang tidak bahagia gitu ya. Ini kan nanti terkait seberapa besar sih kita itu sehat secara psikologis gitu ya. Karena kalau orang bahagia itu kan ya orang yang kemudian sehat secara psikologis gitu ya. Orang yang sehat psikologis ya orang yang bahagia gitu ya. Tetapi kalau kita bertanya-tanya kita itu sehat secara psikologis atau enggak kan rasanya itu urusannya orang-orang yang sudah belajar gitu ya, seperti Mbak Kiki di sini mungkin akan sedikit banyak bisa membahas orang yang secara psikologis dari kuliah kesehatan mental adalah yang seperti apa gitu ya. Tapi kalau orang bahagia dan tidak bahagia itu kan yang kita rasakan. Kita merasa bahagia atau tidak bahagia gitu ya. Nah, kalau kita bahagia dan tidak bahagia itu kan yang dirasakan kakak-kakak di Hongkong gitu ya. Mungkin ada yang sambil masak ingat aku bahagia apa enggak ya gitu ya. Oh aku bahagia, tapi mungkin ada yang sambil motongi tanaman di kebun gitu terus sambil berpikir aku kok hari ini nggak bahagia ya karena tadi malam aku itu kok kepikiran tentang apa gitu ya, tentang masalahku. Atau mungkin juga ada yang aku nggak bahagia karena nanti habis ini aku akan ketemu dengan orang yang aku tidak sukai misalnya. Nah berarti bahagia atau tidak bahagia itu perasaan dari kakak-kakak di Hongkong ini gitu ya. Tetapi kalau sehat psikologis atau enggak ini adalah kata-kata yang dibicarakan oleh orang yang sudah belajar psikologi misalnya saya atau Kak Kiki gitu ya. Jadinya ini kita hanya akan membedakan istilah bahagia itu yang dirasakan, sedangkan sehat psikologis itu adalah apa yang kita sebutkan dari tokohnya gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai. Kalau kita akan membahas tentang kesehatan psikologis, kita akan membahas itu ada 4 ya, 4 dari teman-teman bisa mengetahui ini. 4 dari bagian kesehatan psikologis. Yang pertama itu adalah kesehatan dalam berpikir. Kesehatan dalam berpikir itu gini, kita itu kalau diajak ngomong orang itu nyambung nggak sih gitu ya. Kita itu kalau ditanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2 tahu nggak sih gitu ya. Ini kan berpikir kita. Kita kalau ditanya alamatmu di mana gitu tahu nggak sih, jangan-jangan ditanya alamatmu di mana, waduh aku nggak tahu nih, aku ini tinggal di sini alamatnya di mana. Itu kan berarti proses berpikir kita itu nggak sehat gitu ya, karena ditanya apa-apa kok nggak mudeng gitu ya, ditanya apa-apa kok nggak paham. Misalnya ditanya kamu di Hongkong tinggal di tempat siapa gitu ya, tinggal di rumah siapa, tahu nggak ya gitu ya. Ini proses berpikir kita. Nah orang di sini disebut orang yang sehat dalam berpikir itu ya yang bisa berpikir normal. Berpikir normal itu gimana toh? Berpikir normal itu ya kalau ditanya ya menjawab apa dari pertanyaannya. Jangan sampai ditanya 1 tambah 1 berapa? Oh nama saya Sylvie, oh nama saya Ati gitu. Itu kan nggak nyambung antara pertanyaan dan jawaban gitu ya. Ini berpikir normal itu ya ditanya apa jawabannya ya sesuai dengan pertanyaannya. Perkara jawabannya agak-agak salah ya nggak apa-apa, contohnya ditanya 15 kali 15 berapa? Waduh nggak tahu, aku harus cari kalkulator dulu. Nggak apa-apa, tapi kan ini nyambung gitu ya, pertanyaannya tentang 15 kali 15 aku nggak paham, tarik kalkulator, ini masih normal gitu ya. Tapi kalau kamu tak suruh masak,
loh lah kok malah mandi gitu ya, ini kan nggak cocok gitu. Jadi kalau pola pikir kita itu nggak cocok atau istilah kerennya itu nggak logis atau nggak rasional, itu berarti ada masalah dalam berpikir gitu ya. Nah mungkin dari kakak-kakak apakah sudah mulai dikeluhkan teman-teman, dia itu kalau ditanya A jawab B, ditanya B jawab B, Z gitu ya. Kalau seperti itu berarti sudah mulai ada permasalahan nih, kesehatan psikologisnya ada permasalahan gitu ya. Dan kedua adalah kesehatan emosional. Kesehatan emosional itu perasaan kita. Apakah kita itu bisa merasakan sedih? Kalau saat memang sedih, kita bisa merasakan bahagia saat kita memang senang gitu ya. Kalau habis gajian kita senang, senang gitu. Berarti itu normal karena kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Habis dikunjungi, baru saja dikunjungi teman-teman, senang, aku senang gitu ya, itu ada perasaan senang. Tapi juga bisa merasakan sedih, aduh temanku itu kasihan banget, habis ditinggal oleh orang tuanya habis meninggal, tapi ikut sedih gitu ya. Ini perasaan, berarti perasaannya itu sehat, karena bisa merasakan sedih, bisa merasakan senang ya. Dan yang terpenting juga bisa merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang yang tidak bisa merasakan perasaan orang lain, ini kesehatan emosionalnya juga kurang. Temannya sedih, kita malah tertawa-tawa, kamu itu ngapain ditinggal orang tua kok nangis gitu ya. Ini kan berarti orang itu tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Nah kalau orang yang tidak bisa merasakan perasaan orang lain, ini juga kesehatan emosionalnya menjadi kurang ya. Orang yang bisa merasakan perasaan orang lain itu yang sehat secara emosional, karena dia tidak hanya bisa merasakan perasaan dirinya sendiri, tapi bisa juga merasakan perasaan orang lain. Oh temanku bahagia, aku tahu karena dia itu baru saja mendapat hadiah dari kekasihnya, dari pacarnya atau dari keluarganya. Dia bahagia, aku juga bisa merasakan bahagianya dia gitu ya. Ini kesehatan emosional, dia bisa merasakan ya. Kemudian yang ketiga, ini kesehatan sosial. Kesehatan sosial itu adalah saat kita dapat berrelasi atau berinteraksi atau bergaul gitu ya dengan orang lain secara wajar. Jadi kalau kita itu punya teman, ya kita bisa menyapa setiap harinya dengan WhatsApp atau dengan media sosial yang lainnya. Halo, gimana kamu, sehat atau enggak gitu ya. Apa kamu sakit? Kalau kamu sakit sudah dibawa kemana gitu ya. Ini relasi yang wajar dengan teman-teman. Tetapi relasi ini juga harus ada batasnya. Relasi saya sebut wajar karena ada yang merasa sangat dekat dengan teman lain, kemudian melanggar kewajaran berrelasi, melanggar kenormalan berhubungan dengan teman-temannya. Contohnya, kemudian apa yang saya miliki juga miliknya teman, apa yang dimiliki teman juga milikku gitu, itu harus mulai hati-hati karena sudah mulai terlalu dekat gitu ya. Jangan sampai nanti suami dia juga suamiku gitu kan, ya nggak boleh, kayak semuanya harus wajar bahwa saat bergaul saya bisa membahagiakan teman, teman juga membahagiakan aku, tapi setiap orang harus masih punya istilah kerennya itu privasi sendiri-sendiri, masih ada batas-batasnya. Oh urusanku ya nggak usah diurusi orang lain kalau memang sudah sangat privat ya, sangat urusan pribadiku gitu ya. Contohnya misalnya aku sedang agak ada masalah dengan suamiku dan kemudian aku sedang belum mau cerita kepada temanku, ya udah temanku paling memahami bahwa aku sedang sedih karena ada masalah dengan suami. Tapi kalau aku sedang tidak mau cerita, ya nggak apa-apa, ini hakku untuk aku belum mau cerita, nanti ya gitu ya. Tapi demikian juga kalau ada temanku sedang sedih karena mungkin ada masalah dengan keluarganya, saat temanku belum mau cerita, ya sudah, tak tunggu, nanti kalau dia mau cerita aku akan siap mendengarkan. Tapi kalau temanku belum mau cerita, ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai kita menjadikan
hubungan kita itu ada konflik-konflik gitu, ada permusuhan-permusuhan gara-gara kita itu sangat ingin tahu urusan orang lain gitu ya. Orang lain juga sangat ingin tahu urusan kita gitu ya, jangan sampai. Jadi semuanya berelasi dalam batas wajar gitu ya, dalam batas oke, aku ingin bantu kamu saat kamu memang mau saya bantu. Tapi kalau kamu nggak mau saya bantu, oke, saya akan mendengarkan, saya akan mendampingi kamu, menemani kamu. Tapi nanti kalau kamu mau saya bantu, kamu ngomong ya, gitu ya. Ini relasi yang wajar antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ini sangat penting juga disebut kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual itu bukan hanya mau menjalankan ajaran-ajaran agama. Menjalankan ajaran-ajaran agama itu sangat bagus, tetapi jangan hanya ritualnya saja. Misalnya aku sudah sholat 5 kali sehari, itu bagus, tapi bukan hanya itu gitu ya. Kesehatan spiritual tidak hanya aku sudah ke gereja setiap minggu, bukan hanya itu, tetapi kita menyadari setiap bangun pagi kita itu kemudian menyadari, oh aku itu ciptaan Tuhan, terima kasih Tuhan sudah bangun pagi hari ini, aku masih bisa menghirup udara dengan segar, aku masih sehat, aku masih bisa melakukan tugas-tugasku dengan baik. Jadi setiap pagi kita penuh syukur karena Tuhan masih mencintai kita. Mungkin ada orang-orang yang tidak mencintai kita, tapi ada Tuhan yang mencintai kita. Ini yang disebut kesehatan spiritual. Mungkin teman-teman yang belum pernah sakit belum merasakan bahwa Tuhan itu memberi kita begitu indahnya dunia ini dan begitu gratisnya semua gitu ya. Setiap bangun kita itu kan bangun dengan bernafas dan gratis, semuanya gratis, tidak perlu bayar gitu ya. Tapi waktu sakit kita baru tahu tuh, untuk supaya kita bernafas itu kan kita harus bayar berjuta-juta untuk bisa menghirup oksigen, untuk bisa menghirup nafas kita gitu ya. Nah, kesehatan spiritual itu adalah kita orang-orang yang bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu ya. Apapun agamanya, saya tidak mengatakan bahwa kalau Anda atau kakak-kakak itu menjalankan ritual agama salah, enggak, itu bagus. Tetapi jangan lupa untuk menambahkan bahwa selain ritual agama, kita juga harus selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan. Apa yang sudah kita rasakan dari kecil sampai sekarang itu, kalau Tuhan tidak memberikan jalan, kita nggak sampai gitu ya, nggak sampai di sini. Contohnya tadi saya senang sekali Mbak Yuni itu cerita saat dihubungi Kiki, mahasiswi saya yang cantik ini, dua-duanya cantik ya. Ternyata Mbak Yuni itu terkejut dari ribuan SMS, WA yang masuk gitu. Ternyata pas Kiki WA itu Mbak Yuni itu pas melihatnya sehingga langsung ada sambungan gitu ya. Kemudian Mbak Yuni mengatakan ini mesti jodoh gitu ya. Ini kata lain dari Tuhan itu memperkenankan ya, mengizinkan hubungan kita itu terus kemudian bersambung gitu ya. Mbak Yuni yang WA-nya banyak sekali yang masuk, bahkan waktu di kontak weekend dia aja memerlukan 2 bulan. Waktu dikontak oleh Kiki mahasiswi saya, langsung dibuka dan bisa jawab. Wah, top banget gitu ya, senang banget. Dan setelah itu Kiki juga cerita kepada saya sudah berhasil menghubungi Mbak Yuni. Saya juga heran loh, kok bisa secepat itu gitu ya. Ternyata ini sudah diatur oleh Tuhan. Pagi ini pun kita ini bahagia banget karena kita diberi kesempatan untuk saling kenal, untuk saling bicara, untuk saling nanti sharing pengalaman masing-masing gitu ya. Kalau kita setiap kali bersyukur apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita akan menjadi bahagia. Atau bahasa psikologinya kita menjadi sehat psikologis gitu ya. Ingat ada 4 ini ya, jadi kita bisa melihat kira-kira saya itu bahagia mencakup 4 ini apa enggak ya. Kalau mencakup 4 ini berarti kita memang sudah sehat psikologisnya gitu ya. Ini ada 4 hal
nanti diingat-ingat, nanti kalau lupa minta catatannya dari Mbak Yuni bisa di-sharekan kepada teman-teman gitu ya. Kalau sekarang hanya mendengar nggak apa-apa, besok dikirim ke teman-teman semua atau kakak-kakak semua. Nah, kemudian di sini kunci untuk meningkatkan kesehatan psikologis itu ada 5 supaya kita itu sehat secara psikologis. Yang pertama, kita itu harus berani. Kata-kata berani ini saya tekankan karena tidak semua orang berani gitu. Walaupun sebenarnya bisa, tapi nggak berani untuk berusaha gitu ya. Berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Contohnya misalnya saat ini kok uangnya mepet gitu ya. Nah kemudian ada yang cuma sedih, aku kok nggak punya uang, cuma diem aja gitu ya. Berarti orang itu tidak berani untuk berusaha gitu ya. Berusaha saat uangnya mepet itu kan banyak cara gitu ya. Bisa kemudian berpikir apa yang bisa aku usahakan supaya aku dapat tambahan pekerjaan, supaya aku dapat tambahan gaji misalnya, itu bisa. Atau apa ya yang bisa aku jual, apa yang aku punyai untuk dijual, itu juga usaha untuk memecahkan masalah kalau masalah tentang keuangan gitu ya. Atau cara lainnya bisa yang lainnya. Tapi kalau masalahnya bukan uang, tapi misalnya masalahnya adalah masalah tentang berteman dengan teman. Kita kok bermusuhan dengan teman A. Kalau kita hanya sudah, aku sedih, aku dimusuhi teman A saja, tapi berhenti mandek gitu ya. Ini kan tidak ada usaha untuk memecahkan masalah. Nah kalau supaya kita sehat psikologisnya, pertama kita berpikir dulu, apa sih masalahnya? Apa sih masalahku? Aku dengan A itu, apa aku pernah nyakiti hati A? Kok kenapa A memusuhi aku gitu ya? Tapi kalau kita nggak bisa memecahkan masalah sendiri, kan kita bisa tanya kepada teman lain yang kita percaya tentu saja. Jangan mencari teman yang suka membakar permusuhan ya. Sudah ada orang yang agak musuhan maju bakar juga tambah musuhan. Jangan memilih teman yang seperti itu. Cari teman yang mau membantu kita untuk mengademkan, untuk memecahkan permasalahan permusuhan kita tadi, misalnya itu ya, cari teman, minta nasihat, atau kalau tidak teman ya koordinator atau siapapun gitu ya, kita cari pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, kita harus merasa berharga terhadap diri kita sendiri ini. Ayo, siapa yang sering merasa rendah diri atau istilah kerennya itu minder gitu ya, atau tidak percaya diri, aku kan hanya lulusan SD, aku kan hanya lulusan SMP gitu ya. Ini contoh kalau kita merasa tidak berharga. Kita itu harus merasa berharga, kita itu harus merasa bangga terhadap diri kita sendiri, kita itu harus merasa bahwa bahagia karena Tuhan menciptakan kita gitu ya. Kalau kita itu sudah diciptakan Tuhan, pasti kita itu sangat berharga terhadap lingkungan kita. Kita itu berharga. Kakak-kakak ini pasti juga sangat berharga karena kan dengan bekerja, orang-orang di sekitar kakak-kakak ini kan menjadi senang karena dibantu oleh kakak-kakak gitu ya. Demikian juga keluarga yang di Indonesia pasti juga senang karena kakak-kakak mau bekerja dan kemudian berguna bagi keluarga di Indonesia maupun yang teman-teman di Hong Kong gitu ya. Ini kita harus merasa berharga, berterima kasih pada Tuhan saya satu diberi kesempatan untuk sehat hari ini, dua saya boleh untuk bekerja di Hong Kong. Tidak semua orang loh bisa bekerja di Hong Kong. Bu Cici saja enggak kerja di Hong Kong gitu ya. Kayak Mbak Yuni ini sudah bekerja sampai 20 tahun di Hong Kong. Wah, sangat berharga banget gitu ya. Setiap orang pasti dihargai oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan aja menghargai kita juga harus menghargai diri sendiri. Walaupun mungkin kemampuan kita nggak sehebat orang lain, nggak apa-apa, tapi pasti kita ini diciptakan Tuhan ada manfaatnya bagi orang lain gitu ya. Ini yang kita harus merasa berharga supaya kita bahagia, supaya kita sehat secara psikologis. Kemudian yang ketiga tadi, bisa mengenali emosi kita. Aku itu sedang sedih atau bingung atau bahagia atau apa ya.
kok aku itu keluar air mataku ya gitu ya. Aku itu apa sedih karena keluar air mata, tapi kok keluar air mata kemarin itu dapat hadiah, tapi kok sekarang malah keluar air mata, ada apa ya gitu ya. Ini kita harus mengenal, saya itu sekarang sedang merasa apa, apakah merasa sedih, merasa gembira, merasa bingung gitu ya. Ini seperti kalau kita ngomong anak kecil gitu ya, merawat anak kecil itu kan sering kita bingung, ini anak kok tiba-tiba nangis itu ngapain gitu ya. Kita kan bisa tanya, kamu itu nggak nangis itu kenapa? Apakah sedih, apakah bingung, apakah kangen sama seseorang atau apa gitu ya. Sehingga kita harus belajar dari diri kita sendiri, perasaan